bahkan datang dari penyanyi dangdut Siti Badriah. Bidu wanita yang karib disapa Sibat itu dikabarkan mengalami sakit tumor getah bening. Tentu saja kabar itu sontak membuat halayak terkejut. Apalagi Sibat sama sekali tak menunjukkan atau bahkan membagikan momen check up ke dokter di media sosialnya jika dirinya tengah mengidap tumor getah bening. Sibat justru terlihat happy seolah tak ada penyakit yang ada dalam dirinya. Saya mumpung di Bali kita puas-puasin jalan-jalan di rumput tanpa sendal. Karena kalau di rumah udah nggak ada rumput, saya semuanya aspal. Bangun! Jadi, beranjak lah, itu aku udah masak dari pagi. Oh ya udah. Bapak lagi. Tuh bapak. Aduh, anak ini udah bangun. Waduh, bangun-bangun ini anak ini langsung grumpy. Makan cucur, Dedi. Oh, makan cucur. Biar gantian yuk, sarapan dulu yuk. Wah, gimana? Halo sayang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi sayang. Selamat pagi, Dedi. Udah makan belum? Ini lagi makan. Tuh Mami siapin buat Dedi ya. Mami masak dari subuh. Enggak, ini mboknya tadi yang masak. Orang mboknya kemarin nanya semalam mau makan apa besok. Iya sayang, apa sayang? Ini percaya banget sih kalau aku yang masak. Ayo mau kemana? Ayo aja lagi deh. Gak apa-apa, Siti mah emang kuat dia, jagoan dia, Jagger. Cuman gitu doang mas. Oh Siti tuh kena kelenjar getah bening gitu. Jadi ada besar segede gini, tumor kelenjar getah bening. Gede banget segede gini nih. Jadi di bagian sini, bagian sini di dalam ketiak. Jadi mau nggak mau dia harus dikeluarin kan. Kita juga taunya kaget karena udah 2 bulan sebelumnya kita tahu kalau ada benjolan kecil. Pertama kecil banget kayak jerawat, cuman lama-lama berubah jadi besar, langsung kita cek ke dokter ternyata kelenjar getah bening. Nah itu awalnya masih belum tahu tuh, masih belum ketemu dokter sih, perkiraannya katanya karena waxing. Cuman Siti kan nggak waxing, jadi kayak belum tahu tuh karena apanya. Siti nggak pernah waxing, cuman ada itu tiba-tiba. Sebelumnya baik Sibat maupun sang suami Krisjana alias Krisjan tak percaya jika benjolan pada bagian ketiak itu merupakan tumor. Bahkan pelantun tembang Lagi Cantik itu sempat menganggap remeh lantaran berukuran kecil. Namun lambat laun benjolan itu membesar hingga akhirnya Krisjan memilih untuk membawa Sibat ke rumah sakit untuk diperiksa. Ketahuannya hari H pas ke rumah sakit ketahuan langsung besoknya dioperasi. Itu bahaya, itu tumor sih sebenarnya, tumor juga. Kata dokter jerawat yang ada di muka aja itu namanya tumor. Kelenjar getah bening juga tumor, cuman itu dia tidak ganas. Cuman ya mengganggu aja karena sakit kan, nyut-nyutan dan besar segede gini nih. Isinya tuh kayak ada matanya gitu, kayak gaji. Kayak bisul, cuman kalau bisul kan cuma segini nih. Ini sebesar ini. Gede banget. Tentu saja benjolan yang semakin besar itu semakin mengganggu dan kerap timbul nyeri ketika Sibat melakukan aktivitas dan akhirnya memilih untuk dilakukan tindakan operasi. Meski benjolan itu sudah diambil, namun menurut Krisjan, istri tercintanya itu tetap harus rutin tiap minggu periksa ke dokter meski kondisinya sudah membaik dan sempat dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Ada pantangan nggak sih? Nggak ada sih, nggak ada pantangan sama sekali. Nggak ada, cuman jahitannya kan masih belum dijahit sempurna kan. Jadi jahitannya tuh, misalnya jahitan harus full kan. Biasanya kayak kalau kita jatuh, kalau gimana kan jahitannya full. Ini jahitannya tuh ada yang kebuka. Jadi harus kebuka supaya nanahnya bisa dikeluarin terus setiap hari. Setiap hari selama 2 minggu. Jadi harus dikeluarin terus setiap hari, setiap malam. Sampai hari ini masih? Masih. Dibantu atau gimana? Dibantu sama asisten. Seminggu sekali ketemu sama dokter, dicek di jari.
Di tempat terpisah, kabar tak menyenangkan datang dari cendekiawan muslim sekaligus budayawan MH Ainun Najib atau yang kerap disapa Cak Nun yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito Yogyakarta. Kabar sakitnya Cak Nun itu juga diunggah oleh anaknya Noe Sabrang alias Noe Leto di laman foto berbaginya. Dilansir dari berbagai sumber pemberitaan, musabab Cak Nun dibawa ke rumah sakit lantaran ia tak sadarkan diri usai bangun tidur pada pagi hari. Namun hingga saat ini belum ada keterangan pasti dari keluarga maupun pihak rumah sakit apa penyebab suami dari Novia Kolopaking itu mendadak dilarikan ke rumah sakit. Kemarin di rumah di Sarjito. Oh ya? Iya. Oh, oke nanti saya cek. Terima kasih. Ya pasti. Ya terima kasih saya sudah dikasih link ya, saya baru dengar dan tentu kita semua mendoakan agar Cak Nun segera diberikan kesembuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bisa beraktivitas lagi normal seperti semula. Bisa jadi sulitnya akses melihat perkembangan kondisi terkini Cak Nun lantaran jauh sebelum ia sakit saat ini, Cak Nun menulis, "Kalau aku sakit jangan menjenguk." Namun melansir dari web caknun.com yang merupakan satu subunit dalam lingkaran aktivitas Cak Nun, kondisinya dalam proses recovery dan berjalan cukup baik. Terlebih kondisinya juga cukup stabil dan kesadarannya pun baik. Dalam informasi itu, tim redaksi caknun.com mengaturkan doa untuk Cak Nun agar perkembangan dan kesehatannya semakin terus membaik. Saya cek dulu, kan kita nggak tahu keluarga yang membolehkan atau enggak. Ya kalau boleh dijenguk ya mungkin akan menjenguk, tapi kalau nggak boleh kita menghormati keputusan keluarga. Kita berpikirnya murni, ya. Kita nggak punya problem seperti di dunia ini gitu ya, di surga nanti. Jadi kita sudah terbiasa saling berdialektika gini ini tanpa problem. Di surga kan nggak ada problem seperti itu gitu. Maka kalau Maian nggak susah. Kita dengerin lagu oke, kita ngelihat tari oke, kita sudah terbiasa dengan macam-macam perilaku dan makhluk-makhluk. Dan itu saya kira di surga kita akan lebih siap daripada, saya nggak ngeklaim ya, tapi kira-kira